Assalamualaikum anak-anak. Hai 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 hai. Selamat datang di channel YouTube Miss Yoke. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Miss Yoke berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dengan Miss Yoke di tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3, mata pelajaran bahasa Indonesia. Before we start, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Nah, pada subtema sebelumnya kita sudah belajar beraneka ragam perubahan wujud benda dari mencair, membeku, menguap, mengembun hingga menyublim. Nah, di subtema 4 ini masih dengan keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Nah, sebutkan perubahan yang dapat terjadi pada pembuatan garam. Mari kita baca wacana di bawah. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Jadi ternyata lama ya untuk membuat garam. Harus menunggu 210 hari supaya sampai penuh anak-anak yang tambak yang dibuat tadi. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Wacana tadi kita jawab yuk pertanyaan di sini. Yang pertama, bahan dasar pembuat garam adalah dari pasir, air laut, atau air biasa? Ya, garam itu dihasilkan dari air laut. Nomor 2, contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah, kita lihat wacana yang ini. Nah, di daerah penghasil garam itu jika Kalimantan dan Bali
Tidak ada, jadi jawabannya yaitu Sulawesi. Untuk nomor 3, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah kira-kira menguap, membeku, atau mencair ya? Ya, menguap. Selanjutnya nomor 4, pernyataan yang benar dari wacana yang tadi. Kira-kira yang A, yang B, atau yang C? Ya, air laut itu menguap karena terkena sinar matahari. Jadi jawabannya yang A ya. Dan nomor terakhir, waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah sekitar 210 hari. Jadi jawabannya yang A. Oke. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Mari kita menceritakan proses pembuatan garam dalam bentuk cerita bergambar. Pertama, gambarnya seperti ini. Kita buat ceritanya. Di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Gambar kedua seperti ini. Dan ceritanya, tambak diisi air laut akan menguap dan tinggal kristal-kristal garam. Gambar ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, garam segera dipanen. Dan gambar terakhir, itu garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah lain. Oke, setelah ini kalian akan menyaksikan video tentang siklus air atau daur air. Tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi.
Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Di buku paket kalian itu ada teks siklus air atau daur air di halaman 94. Silakan kalian baca teksnya dengan teliti ya. Nah, dari teks yang tadi kalian sudah baca, pasti ada dong kata-kata sulit. Nah, di sini ada 5 kata-kata sulit. Kalian bisa gunakan kamus untuk mengetahui arti kata-kata tersebut. Yang pertama yaitu evaporasi. Apa sih itu evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan karena terkena panas matahari. Next ada transpirasi, yaitu proses penguapan yang berasal dari tumbuhan. Yang ketiga ada kondensasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air. Selanjutnya presipitasi adalah jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi. Dan yang terakhir infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air ke dalam tanah. Setelah membaca teks, coba berilah keterangan gambar daur air berikut. Setelah itu, ceritakan kembali proses terjadinya daur air dengan bahasa kamu sendiri. Kamu dapat menggunakan gambar berikut untuk membantumu. Ini ada di halaman 95 ya anak-anak. Yang pertama yaitu air yang ada di permukaan bumi itu menguap karena terkena panas matahari. Nah, kotak yang kedua bisa kita isi seperti ini. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air. Nah, kotak yang ketiga bisa kita isi seperti ini. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau ke dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Untuk kotak yang terakhir, yaitu air akan sampai ke permukaan bumi dan menyerap ke dalam tanah. Cetak. Siapa di sini yang suka dengan coklat? Pernah dong ya, pasti makan coklat. Nah, membuat coklat cetak ini ada di buku kalian, buku paket di halaman 104 dan 105. Nah, coklat ini merupakan salah satu makanan yang digemari banyak orang. Coklat memiliki rasa yang lezat dan aroma yang menggugah selera. Coklat yang biasa kita makan itu berbentuk padat, tetapi begitu masuk ke dalam mulut akan segera meleleh ya anak-anak. Jika kamu sudah mencermati cara membuat coklat cetak yang ada di halaman 104 dan 105, sekarang kita coba tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan coklat cetak. Peristiwa yang pertama yaitu coklat yang diletakkan ke dalam mangkuk tahan panas. Itu perubahan wujud yang terjadi adalah mencair. Peristiwa yang kedua, air yang berkurang ketika dididihkan.
perubahannya yaitu menguap. Dan yang terakhir, coklat yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin hingga mengeras. Itu perubahan wujud yang terjadi yaitu membeku. Ini ada 3 perubahan wujud ya anak-anak. Yang pertama yaitu coklat yang meleleh itu mencair, kedua air mendidih itu menguap, dan yang ketiga yaitu coklat yang mengeras atau membeku. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari Miss Yoke. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Miss Yoke pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.